Selamat sore Tribuners, kembali lagi berjumpa dalam program Tribun Timur Update bersama saya Fiorena Jeretno pada edisi Kamis 8 Januari 2026 dan tentunya beragam informasi terupdate baik datangnya dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Seperti di sore hari ini, drainase hingga perbaikan jalan jadi usulan Ketua RW Barombong di acara Musrembang Kelurahan. Dan tentu untuk melengkapi informasi tersebut, kita sudah terhubung dengan rekan Makmur dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Yorina dan Tribuners. Ya, baik. Disampaikan rekan Makmur untuk Tribuners ketahui bagaimana kemudian jalannya atau juga keberlangsungan dari acara Musrembang Kelurahan dan kemudian lokasi acaranya berlangsung di mana. Silakan. Baik, jadi Tribuners, pada pagi hari tadi, Kelurahan Barombong yang terletak di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2027. Nah, musyawarah musrembang ini dilaksanakan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Barombong, Jalan letak di Barombong sendiri, dan kemudian itu dihadiri oleh jajaran perangkat kelurahan, kemudian Babinsa, Babin Kantipmas, ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda. Hadir pula dalam acara tadi anggota DPRD Makassar dari fraksi Partai Golkar yaitu Arifin Majid dan perwakilan dari Bapeda Makassar. Ya, jadi musyawarah berlangsung dengan lancar dan para ketua rukun tetangga dan rukun warga menyampaikan usulan-usulannya pada musyawarah yang berlangsung tersebut tadi. Ya, itu sementara, Fior. Baik, rekan Makmur, ini kan ada dua isu kemudian yang kemudian paling banyak mungkin disuarakan oleh warga kemudian diwakili oleh para ketua RW hari ini. Dan menyoal drainase dan perbaikan jalan, kemudian apakah ada fenomena begitu yang kemudian dibawa oleh para ketua RW dan disampaikan pada forum tadi dan kenapa sampai bisa juga paling banyak disuarakan oleh warga? Iya, jadi ada dua usulan penting, usulan yang banyak disuarakan, yaitu yang pertama tadi drainase, di mana para ketua rukun warga, terutama ketua RW 1, yaitu Maskur, menyampaikan bahwa persoalan banjir kini menjadi persoalan di Kelurahan Barombong. Dia menjelaskan bahwa dahulunya memang Kelurahan Barombong ini eh, tidak terlalu terdampak atau mengalami banjir setiap tahun, tapi seiring dengan eh, peningkatan kepadatan penduduk, jumlah penduduk, banyaknya perumahan yang dibangun di wilayah Barombong, sehingga banjir sekarang menjadi salah satu masalah utama di Kelurahan Barombong. Olehnya itu, maka dia mengusulkan untuk segera dilakukan pembangunan drainase induk, yang dimana drainase induk ini adalah drainase utama yang menjadi tempat hilir dari drainase-drainase kecil, dan kemudian drainase induk ini kemudian yang membawa air dari drainase kecil tersebut ke aliran sungai. Menurutnya, dengan adanya drainase induk ini akan menjadi solusi penanganan banjir di eh, Kelurahan Barombong. Eh, Kemudian soal jalan, banyak usulan-usulan jalan, perbaikan jalan yang disampaikan oleh para ketua RW. Salah satunya dari ketua RW 008 yakni Hamsa yang menyampaikan perlunya perbaikan jalan di wilayahnya karena merupakan jalan utama yang menghubungkan Kelurahan Barombong dengan Kabupaten Goa. Ia berharap ini jadi perhatian karena menurutnya setiap tahun ini diusulkan tapi tak kunjung direalisasikan pada tahun anggaran yang telah berjalan. Sehingga dia berharap
di tahun depan ini segera juga direalisasikan. Selain usulan terkait drainase dan jalan juga warga mengusulkan ada seperti yang diucapkan oleh Ketua RW 012 oleh Najamuddin yang mengusulkan pembangunan gerbang pembatas antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa yang memang di Kelurahan Barombong itu menjadi perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Ia berharap ada pembangunan penanda batas wilayah antara dua daerah ini. Ya, jadi kemudian ada juga yang mengusulkan sekaligus mengingatkan yaitu Ketua RW 010 Marwan Daeng Naik yang meminta agar pemerintah itu dalam merealisasikan usulan atau menerima usulan itu tidak tebang pilih dalam artian semua semua RW punya usulan yang direalisasikan. Artinya tidak ada RW yang diistimewakan. Ia menyebut yang sampai ada RW yang cemburu atau bagaimana jika ada RW yang tidak ada sama sekali usulannya yang diakomodir. Kemudian dari Lurah Barombong yakni Eko Suripto Lodi menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal usulan ini sampai ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang kecamatan sampai kabupaten. Ia berharap warga bersabar dan memberi kepercayaan kepada pemerintah lurah dalam hal upaya pengakomodiran usulan-usulan yang disampaikan oleh warga tersebut. Ya, itu sementara. Baik, tadi disampaikan oleh rekan Makmur bahwa kemudian banyak masukan ataupun juga saran untuk kemudian jalan penghubung dari Barombong juga Goa itu kembali kemudian digaungkan lagi pada pertemuan hari ini. Dan apakah ada data begitu yang disampaikan oleh Ketua RW yang bersangkutan mengenai seberapa lama sebenarnya jalan tersebut belum tersentuh perbaikan? Karena tadi disampaikan bahwa selalu dan juga berulang kali disampaikan setiap tahunnya, tapi kenyataannya tidak ada realisasi di tahun anggaran yang dimaksudkan. Ya, tadi tidak disampaikan berapa tahun atau sudah berapa kali musremban, tapi yang Ketua RW tadi menyampaikan sudah berkali-kali diusulkan, tapi tak kunjung diperbaiki dan setiap tahun kerusakannya makin parah terhadap kondisi tersebut. Terkait itu tadi perwakilan Bapeda Makassar yang hadir sebagai narasumber menyampaikan bahwa perlu dipastikan dulu juga kewenangan terkait perbaikan jalan tersebut karena jangan sampai itu masuk dalam kewenangan Kabupaten Goa bukan kewenangan Kota Makassar. Itu yang sempat menjadi jawaban dari perwakilan Bapeda Kota Makassar. Bapeda tadi juga disampaikan oleh rekan Makmur, hadir juga perwakilan DPRD Kota Makassar, anggota DPRD-nya. Dan seperti apa peran dari DPRD Kota Makassar yang hadir hari ini? Ya, jadi anggota DPRD Makassar dari fraksi Golkar Arifin Majid menyampaikan bahwa dia akan mengawal usulan-usulan warga, mengingat perannya yang strategis di DPRD Kota Makassar sebagai anggota Badan Anggaran. Ia meminta kepada warga untuk percaya kepada dia bisa meng- mengakomodir usulan ini bisa terrealisasi. Dan dia mengatakan bahwa uh, selain melalui jalur usulan musremban yang ada berbagai jenjang ini, usulan-usulan warga itu yang disampaikan pada musremban ini juga bisa ditempuh melalui jalur khusus yang dimiliki anggota DPRD yaitu pokok pikiran atau pokir. Dan dia mengatakan akan menggunakan berbagai jalur itu untuk merealisasikan usulan dari warga ini antara melalui musrembang ataupun kalau tidak bisa dia akan menggunakan melalui jalur pokok pikiran atau pokir. Ya, itu kira.
Dan hal ini juga sudah didengarkan oleh seluruh perwakilan ketua RW begitu, bagaimana komitmen dari DPRD Kota Makassar untuk bisa mengawal dan juga merealisasikan apa yang diharapkan dan juga menjadi aspirasi dari warga sekitar. Nah, kemudian pertanyaan terakhir rekan Makmur dapat disampaikan apakah sudah ada pernyataan kapan kemudian hasil musrembang hari ini sudah bisa masuk dalam perencanaan APBD di tahun 2027? Ya, jadi masih sangat panjang karena ini baru tahap 3, masih banyak sekali tahap selanjutnya, yaitu selanjutnya akan ada lagi musrembang kecamatan yang di situ nanti akan dilihat dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Tamalate yang mana usulan-usulan yang lebih prioritas nanti akan disaring lagi usulan-usulan yang lebih prioritas di tingkat kecamatan. Kemudian setelah tingkat kecamatan juga ada yang musrembang tingkat kabupaten akan disaring lagi dari semua kecamatan. Kemudian setelahnya akan ada pembahasan lagi di DPRD dan masih panjang sekali proses harus yang dilalui sampai pada tahap akhir penetapan APBD Kota Makassar tahun 2027. Ya, itu Fiona. Untuk itu terima kasih atas laporan di sore hari ini rekan Makmur. Jadi kita kawal bersama juga bahwa masih ada beberapa rangkaian pertemuan lagi yang akan terlaksana dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan juga hingga sampai pusat ataupun juga provinsi, dan akan kita laporkan juga untuk Tribuners ketahui secara bersama. Terima kasih atas laporannya rekan Makmur. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Berikutnya Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Makmur, juga berikut pernyataan dari Lurah Barombong, ada Pak Eko Surifto Lodi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Di balik itu kami memperbaiki, tapi yang bikin rusak itu yang parkir perahuan. Nah, kami esna, rusak di jalanan. Itu kami anggaran pribadi yang perbaiki itu, Pak. Jadi kami mau Pak Lurah. Kami yang dulu-dulu itu sudah dikerjakan apa atau belum? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, mungkin ada rekan-rekan dari RW atau tokoh masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, tapi tentunya menyampaikan aspirasi ini secara santun dan sopan kepada narasumber kita. Ada Bapak Camat kita, ada Bapak Lurah kita sebagai mataharinya Tamalate, dapat harinya Barombong. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini sudah mencakup seluruh yang selama ini kita rasakan. Tapi setelah dibaca tadi evaluasi tahun lalu, saya belum menemukan drainase yang ada di jalan bergantian bunganya. Dan disitulah letaknya. Mengetahui apakah usulan kami ini dikerjakan apa tidak, Pak? Ya, karena begitu, karena kami juga tidak tahu juga. Salah satu juga kami di RW 1 ini, ya mungkin sebelum-sebelumnya penduduk kami sebelum kami menduduki RW lagi. Kami juga tahu bahwa itu bukan anggaran sedikit, tapi untuk mencarikan solusi sedikit, Pak, kalau bisa dari pemerintahan, karena air itu biasa lambat lari karena banyaknya perahu yang parkir di situ. Mungkin warga aku di sana, Pak, tidak takut, Ji. Seandainya dia segan, mungkin tidak melawan karena beda itu takut dengan segan. Kami warga RW 13 itu takut, berarti bisa juga melawan. Jadi kami minta, Pak, pemerintah, saya minta maaf kalau memang ini tidak masuk, tapi mungkin ini saatnya karena mungkin ada RW-nya di sini. Kalau bisa itu, Pak, untuk memperlambat, kalau memang tidak bisa dulu digali, itu mau perahuan. Kalau parkir jangan full, karena menghambat itu arus air, jadi akhirnya air tinggal masuk di Tanjung Alia. Lumayan tempel, Pak, kalau tinggal sekitar 3 jam, jangan ke bisa televisi ya. Tidak dilarang diparkir, karena warga di Tanjung Alia memang duluan itu ada perahuan daripada kami yang ada di sana. Tapi jangan tongkit kalau semuanya 3 kan. Dan itu juga, Pak, kalau memang tidak masuk di musrembang itu kami jalanan, karena kami sendiri dari RW 13 belum tahu memang statusnya itu barang apakah milik pemerintah atau masih milik perumahan. Tapi di balik itu kami memperbaiki, tapi yang bikin rusak itu yang parkir perahuan.
nabongkar BS-na, rusak di jalanan. Itu kami anggaran pribadi yang perbaiki itu, Pak. Jadi kami mau Pak Lurah. Kami yang dulu-dulu itu sudah dikerjakan apa atau belum? Mungkin seperti itu, Bapak Ibu, mungkin ada rekan-rekan dari RT/RW atau tokoh masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya, tapi tentunya menyampaikan aspirasi ini secara santun dan sopan kepada narasumber kita. Ada Bapak Camat kita, ada Bapak Lurah kita sebagai mataharinya Kamalate dan mataharinya Warahmatullahi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini sudah mencakup seluruh yang selama ini kita rasakan. Tapi setelah dibaca tadi evaluasi tahun lalu, saya belum menemukan drainase yang ada di jalan pergantian bunganya. Dan disitulah letaknya sebenarnya. Mengetahui apakah usulan kami ini dikerjakan apa tidak, Pak? Ya, karena begitu, karena kami juga tidak tahu juga. Salah satu juga kami di RW 1 ini, ya mungkin sebelum-sebelumnya penduduk kami sebelum kami menduduki RW lagi. Kami juga tahu bahwa itu bukan anggaran sedikit. Tapi untuk mencarikan solusi sedikit, Pak, kalau bisa dari pemerintahan, karena air itu biasa lambat lari karena banyaknya perahu yang parkir di situ. Mungkin warga aku di sana, Pak, tidak takut Ji. Seandainya dia segan, mungkin tidak melawan karena beda itu takut dengan segan. Kami warga RW 13 itu takut, berarti bisa juga melawan. Jadi kami minta, Pak, pemerintah, saya minta maaf kalau memang ini tidak masuk, tapi mungkin ini misalnya karena mungkin ada RW-nya di sini. Jadi hari ini kegiatan apa yang dilaksanakan Pak dan apa tujuannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Barombong yang organisasi BMSI. Kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan musrembang tingkat kelurahan. Jadi sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan tadi musrembang tingkat kelurahan, bahwa ada beberapa usulan yang menjadi program prioritas dari masyarakat Kelurahan Barombong. Di antaranya itu ada drainase induk. Mungkin itu menjadi atensi dari kegiatan kita pada pagi hari ini, bahwa yang menjadi atensi untuk kita kerjakan ke depan adalah drainase induk yang ada di Kelurahan Barombong. Tentunya selain daripada usulan-usulan yang bersifat infrastruktur, tentunya di dana kelurahan juga ke depan melalui musrembang ini ada beberapa pelatihan yang memang dibutuhkan juga oleh masyarakat agar supaya kreativitas masyarakat itu bisa berkembang melalui pelatihan-pelatihan tersebut. Pak, tadi sebutkan bahwa ada beberapa rantaian kegiatan sebelum musrembang, ada perang musrembang, ada apa ya itu, Pak? Yang kedua, Pak, tadi pelatihan-pelatihan seperti apa itu, Pak, yang akan dilaksanakan? Jadi perlu kami informasikan bahwa sebelum kita adakan kegiatan musrembang tingkat kelurahan, tentunya didahului oleh rembuk warga terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas di tingkat RW. Selanjutnya setelah melaksanakan rembuk warga, dilanjutkan dengan pramusrembang di tingkat RW. Selanjutnya di tingkat RW inilah usulan yang menjadi usulan kita di tingkat musrembang tingkat kelurahan. Selanjutnya mungkin ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang diusulkan langsung oleh masyarakat. Di antaranya adalah pelatihan tata rias, terus pelatihan perbengkelan. Tentunya itu menjadi usulan yang memang sudah disepakati di tingkat masyarakat sebelum kami input di sistem aplikasi, itu sistem informasi pemerintah daerah. Jadi harapannya, Pak, ke depan dari pemerintah kelurahan, Pak, terkait aspirasi warga ini, apa harapannya kepada pemerintah kota lah? Jadi tentunya apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, tentunya akan dari pihak kelurahan, pihak kecamatan, tentunya akan mengawal sampai program ini bisa kami realisasikan. Tentunya apa yang selanjutnya mungkin ke depan perlu juga mungkin dukungan-dukungan dari pihak dari media dan sebagainya untuk
itu bagaimana kita bersama-sama lah berkolaborasi supaya program ini bisa kita kawal bersama sampai selesai. Siap, terima kasih Pak. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin Timbe membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan Gardu Induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto. Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.